Balik lagi di episode kedua bareng gue di tim podcast. Tema kali ini bujang gabut. Nah, di sini gue ada bintang Sedap. tamu. Bintang tamunya tuh tadi ngomong, kita bakal ngebahas tentang yang di belakang gue tuh. Di sini ada Bapak Fahmi Pawas. Gimana, Pak? Mantap. Aman. Bapak Gimana Daniel kabar, Pak? gimana? Aduh, udah. Baik dong. Alhamdulillah baik. Ya, Bapak Daniel kemana aja nih? Gimana kabarnya sekarang? Biasa mencari pundi-pundi. Hai, sedap. Mantap. Siap, Bapak. Pak, coba jelasin perkenalan diri. Bapak tuh siapa? Oke. Kembali lagi ke masa-masa sekolah ya, harus perkenalan diri. Harus. Nama saya Fahmi Fawaz. Saya biasa dipanggil Dedo atau Fahmi bisa. Saya orang Bandung asli ya. Pokoknya Bandung lah, pokoknya Sunda banget. Iya, siap. Preman Bandung, hati-hati. Aji, kasar, bodoh. Gimana, Pak? Ini santai ya, Nil. Ini santai ya, sambil ngerokok gak apa-apa ya. Santai, Pak. Boleh, bebas. Kegiatan ngapain, Pak, sekarang, Pak? Kegiatan untuk saat ini menghadapi wabah pandemi corona ini, ya yang pastinya tetap di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkarya juga. Itu dia. Oh ya, BTW, Fahmi atau Dedo sekarang juga punya channel YouTube. Namanya apa, Pak? Channel YouTube saya bisa di-subscribe, Fahmi Fawaz, buat konten olahraga, vlog, dan gaming. Boleh bebas. Nah, nanti ada hubungannya dengan background gua. Nah, karena dia tuh sekarang udah jadi coach Muay Thai. Alhamdulillah, Nah. dengan berjalannya waktu. Nah. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku mau nanya nih, Pak, gimana awalnya seorang Dedo yang dulunya drifting, anak-anak mobil. Aduh, saya cuma join doang, Pak. Anak-anak yang anak gaul Bandung, anak mobil bisa nyemplung ke dunia fighting gitu. Awalnya dulu gimana? Awalnya sih saya dulu SMP bisa masuk ke salah satu drifting di Kota Bandung karena diajak teman dan menggali juga beberapa hal mengenai mobil, seputar mobil lah pokoknya. Iya. Nah, untuk kenapa bisa berkaitan dengan olahraga? Karena kalau olahraga itu memang hobi saya dari kecil. Ya. Awal ngelatih Muay Thai itu di mana, Pak? Atau masuk mulai fighting gitu? Maksudnya masuk olahraga fighting itu dari kapan? Saya memulai di tahun 2016. Di situ saya serius ya? Iya, itu udah mulai fokus karena saya minta ke pelatih pertama saya minta di-build jadi atlet dan jadi trainer. Karena ketika saya menjadi atlet, saya tahu kondisi di mana saat persiapan sampai naik ring, sampai turun dari ring, dari mulai ego, terus rasa percaya diri, takut, senang, khawatir, segala macam saya harus tahu karena saya di mana nanti membuild atlet, jadi saya udah tahu. Tapi berarti sekarang berhenti dulu dong jadi ngelatih karena kan COVID kayak gini kan? Iya, untuk saat ini saya stop dulu, hold dulu sampai waktu yang ditentukan karena kita harus mengikuti aturan pemerintah ya. Oke. Mantap ya ini nih. Jadi guys, untuk semua kalian juga lebih baik stay at home lah. Kalau misalkan nggak penting-penting banget, jangan keluar deh. Mending buat apa gitu. Betul. Karena tidak terjamin juga ya Pak. Maksudnya anak yang sehat kayak Pak Dedo aja mungkin bisa kena gitu. Maksudnya yang sering apa, ya lebih baik ikutin anjuran pemerintah. Gitu. Betul. Jangankan saya atlet-atlet yang benar-benar internasional aja itu banyak yang kena. Iya, benar. Berarti Sasana di mana Pak? Tempat latihan di mana? Untuk Sasana saat ini karena saya dipulangkan, terakhir saya ngelatih di Kota Bengkulu. Iya. Iya, betul. Kenapa saya memilih untuk di Kota Bengkulu? Karena satu, peluangnya sangat besar. Yang kedua, saingannya tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada. Maksudnya peluang besar tuh dalam apa nih Pak? Peluang untuk merambah bela diri Muay Thai ini yang sedang booming nih untuk menjadi lifestyle karena banyak artis juga yang latihan. Jadi orang-orang sudah tahu apa itu Muay Thai. Terutama untuk menjadikan lifestyle mereka. Nah, di sana tuh nggak ada saingan. Oke. Bengkulu masih minim lah ya untuk Muay Thai ya. Iya, betul. Tapi
Yang saya lihat di Sasana itu bagus banget ya. Iya betul, itu jadi pelatih saya emang orangnya bagus nih yang di Bengkulu ini. Dia rekanan kerjanya langsung sama pokoknya puang bos di Bengkulu lah. Nggak ada yang nggak tahu sama beliau. Iya. Mantep tuh. Itu tempat tuh mungkin yang orang Bengkulu bisa tuh join kalau pengen jadi atlet Betul, Muay Thai atau pengen sehat dan bugar. Nih, pelatihnya betul, dari betul sini. Pak Daniel. Jadi sampai jangka yang tidak ditentukan di Bandung aja nih, Pak. Iya, saya juga ini kalau misalkan ya siapa yang tidak berharap ya Ya. dapat penghasilan dari pekerjaan konten kreator ini yang tidak mudah ya Pak Daniel. Benar. Kalau misalkan di sini ada rezeki, mungkin saya ya next akan membangun camp sendiri di Kota Bandung. Amin, Pak. Didoakan, Pak. Jadi Amin, mantap. kegiatan di luar Muay Thai ini selama di Bandung ngapain aja, Pak? Konten doang nih? Iya, konten doang. Karena untuk saat ini cuman cara inilah yang bisa tetap mengedukasi orang-orang yang di luar sana yang masih masih kepo tentang apa itu kenapa di bela diri Muay Thai itu cepat dalam membentuk tubuh ya, body conditioning, muscle building sama weight loss, terutama yang menurunkan berat badan. Sedap. Itu boleh, Pak. Menurunkan berat badan tips buat saya, Pak. Saya sekarang naik 90 kilo nih, Pak. Kebenaran, Pak. Mantap. Itu cocok buat Muay Thai. Tapi saya udah nonton, maksudnya kontennya bagus banget sih, Pak. Maksudnya edukasinya dapet, terus kontennya ya tinggal konsisten aja sih, Pak ya. Itu kayaknya. Iya, itu rintangan terberat itu setiap apapun itu ya, konsisten, tetap pada jalurnya dan intinya harus sabar. Nah, oke, Muay Thai pokoknya siapapun yang mau latihan bisa hubungi di IG-nya Bapak Fahmi Fawaz ya. Mantap. Di Fahmi Fawaz. Nah, di situ kalian bisa DM dia, bisa gimana pun mau nanya-nanya langsung aja ke orangnya. Nah, sekarang saya mau masuk ke masa lalu kita nih. Oke, flashback ya. Aduh. Nah, saya sama Fahmi itu ketemu kalau nggak salah dari dunia malam di Bandung. Aduh, bahaya. Nah, jangan dulu dari dunia malam deh. Kenapa bisa tergabung dalam komunitas klub mobil? Sebut aja lah di LDS. Terkenal lah, orang banyak. Oke, di LDS ini saya pertama itu diajak sama salah satu rekan SMP saya, Pandu Gantika, dan dia kenal sama salah satu drifter di LDS. Sekarang udah vakum, dia namanya Egi Army. Nah, dari situ saya mulai gabung di LDS. Si Pandu ini juga udah jadi atlet ya, Pak? Iya, betul. Cuman ya karena sekarang kondisi kayak gini, mau atlet apapun itu pasti stop ya. Tersendat. Iya, stop semua. Penghasilan hilang, udah otomatis. Iya, betul. Apalagi ya? Ya semua pokoknya jadi serba susah, serba salah sih sebenarnya. Kita juga nggak bisa ngeluh. Maksudnya ini bencana dunia ya, Pak? Iya, harus tetap mau nggak mau, suka nggak suka harus tetap fight untuk kehidupan. Iya. Dulu kita nih gimana ya? Mau nanyanya kayak bingung nih. Masa kelam, guys. Nah, coba Pak ceritakan tentang masa kelam Anda deh. Aja udah. Ya intinya saya ya semua orang pasti pernah ngerasain ya yang namanya bandel. Dan itu ya bersyukurnya kita ini hanya sebatas cukup tahu dan tidak terlalu terjerumus. Apalagi jangan sampai nanti anak keturunan kita terjerumus sampai berurusan sama pihak berwajib, itu jangan banget lah. Tetap tahu batasan lah intinya. Tapi hebat juga Pak nih, dari yang masa lalunya kelam, bisa disebut kelam lah ya. Sedap. Dulu tidak jelas kan, kehidupan kita tidak jelas dulu kan. Parah. Dan sekarang nih bisa jadi atlet, jadi coach Muay Thai gitu. Maksudnya satu terobosan yang luar biasa juga sih. Iya. Kan masih banyak teman-teman kita yang masih di dalam dunia itu kan gitu. Iya. Lingkaran setan, guys. Itu dia. Nah, sekarang gini deh. Tips menurut Fahmi Fawaz untuk teman-teman kita nih yang masih dalam lingkaran setan ini gimana nih? Menurut saya ya mungkin
kewajiban itu kewajiban manusia itu hanya sebatas mengingatkan. Ya. Jadi terlebih mau berubah atau tidaknya itu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Intinya hidup itu harus ya life must go on lah pokoknya. Dan saya pun ini bisa dikatakan maju di dunia olahraga itu bukan karena bakat sebenarnya, tapi karena kerja keras. Ada satu iya, betul. Ada satu statement yang mengatakan work hard beats talent when talent doesn't hard work. Jadi kerja keras itu akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Bapak makin bijak ya. Stand up nih udah jadi coach. Ini bau-bau Mario Teguh ini. Ya pokoknya untuk teman-teman kita sih kalau bisa stop lah dunia-dunia yang dulu mungkin udah bukan saatnya gitu. Ya nggak sih Pak? Udah waktunya untuk berubah. Ini contohnya nih. Jadi coach Muay Thai. Pak Daniel juga udah sukses sekarang ya, bolak-balik. Amin. 021. Ya karena dengar Pak Daniel sekarang editornya siapa ya? Aduh. Jangan dulu. Jangan di-mention dulu, jangan. Oke, rahasia ya. Itu rahasia. Project yang belum boleh dipublish. Oke, betul. Tapi kita tetap nunggu loh, netizen tetap nunggu loh. Kita nih sebagai netizennya Daniel. Nanti juga satu saat dia bakal di podcast ini. Sedap, mantap, ditunggu. Gitu aja sih Pak. Pokoknya jadi sekarang nih, Bapak Fahmi itu udah berkeluarga nih dan kebenaran istrinya juga teman saya nih dulu. Betul. Anak sehat. Anak saya baru 3 tahun, guys. Udah 3 tahun nih? Iya, udah 3 tahun. Udah lama nggak ketemu Daniel, berapa tahun? Iya, terakhir lahiran. Iya. Lahiran sedep juga sih. Sekarang diam di mana Pak nih? Untuk saat ini karena penghasilan juga menurun, jadi saya nebeng dulu. Karena ya mau nerusin kontrakan juga mau gimana. Iya sih Pak. Jadi ya kita harus sadar diri dulu aja gitu. Tapi tetap kita harus nyari penghasilan juga meskipun tidak sebesar yang seperti biasanya. Iya. Berarti penghasilan sekarang nih serabutan Pak? Iya. Kita kalau kata bahasa KTP, bahasanya ini buruh harian lepas. Sedap. Agak sedikit keren. Iyalah. Mantap. Buruh harian lepas. Contoh kecilnya apa Pak nih? Kerja apa nih Pak yang disikat-sikat nih? Kalau untuk sekarang sih masih ambil serabutan kayak private ya, home training, Muay Thai. Tapi tetap kita mengikuti prosedur-prosedural dari pemerintah, mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain gitu. Tapi berarti masih bisa panggilan ya Pak? Maksudnya latihan Betul bisa. Betul bisa. Tapi tetap harus menggunakan prosedural. Karena alat-alat pun saya selalu bersihin setiap setelah melakukan kegiatan melatih gitu. Oke, itu buat yang mau latihan, biasanya Muay Thai itu paling disukain sama cewek-cewek nih. Sedap, betul Pak Daniel. Cewek-cewek ini lagi pada entah pengen sehat atau pengen cuman posting gitu. Biasanya tuh mereka itu doang tuh untuk ikut Muay Thai itu. Nah, pokoknya 99% narsis, 1%-nya skill. Iya itu. Olahraga. Tapi ya banyak juga kan cewek-cewek yang jadi fokus di Muay Thai kan Pak. Maksudnya betul. Pengen latihan gitu. Iya. Karena konsisten jadi mereka terus melakukan olahraga jadi penyesuaiannya makin hari makin meningkat, makin nagih gitu. Yang awalnya kuat cuma setengah jam, 1 jam, mungkin minggu depan, dua minggu depan dia bisa naik lagi gitu. Sedap. Jadi olahraga tuh benar-benar nagih kayak apa ya? Kayak rokok. Itu betul. Itu halus aja, halus. Iya. Yang lain. Yang halusnya rokok lah. Ya kayak rokok lah ya, udah nagih gitu. Nah, cuman betul. Untuk misalkan sekarang panggilannya buat ke cewek, banyaknya cewek atau cowok Pak saat ini? Untuk saat ini sih banyaknya cewek karena mungkin rata-rata tujuannya untuk weight loss ya, penurunan berat badan, untuk body shaping-nya atau muscle building-nya, pembentukannya itu mengikuti bonus lah.
Oke. Itu. Nah, sekarang sekalian nanya aja sih, gimana sih cara nurunin berat badan kalau misalkan ala Bapak Fahmi nih tanpa Muay Thai? Bisa nggak? Untuk yang di rumah aja Bisa nih. aja. Nah, itu Bisa. gimana caranya, Pak? Di konten-konten saya juga banyak materi-materi yang bisa dilakukan di rumah aja tanpa memerlukan alat-alat tertentu. Hanya kebutuhan kita, bobot badan kita sendiri. Oh gitu. Gitu. Oke. Intinya ada 3 sih. 1, pola makan, pola istirahat, sama pola olahraga. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu di pola istirahat. Itu 50%. Ngaruh, Pak. Iya, itu sangat berpengaruh. Pola makan 30% dan olahraga itu hanya 20%. Tapi itu yang membuat penurunan atau penaikan berat badan lebih drastis, lebih spesifik lagi gitu. Kalau misalkan dibantunya sama olahraga. Untuk istirahat, Pak, paling bagus tuh gimana tuh? Maksudnya tidur jam sekian sampai jam sekian atau? Untuk pola istirahat intinya jangan melebihi jam 10. Jam 10, jam 11 gitu. Bentar. Wah, berarti kita ini nggak sehat nih. Karena kita kan lagi berkarya, jadi nggak apa-apa. Betul. Berarti istirahat yang paling ngaruh ya untuk maksudnya Ya, betul. menurunkan berat badan dan jaga kondisi. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan pokoknya mau menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan itu yang paling ngaruh tuh pola istirahat. Oke. Nah, kalau makan, Pak, apa yang harus dihindari dan apa yang harus lebih banyak masuk ke dalam tubuh gitu? Kalau masalah untuk makanan itu bahasanya tuh you are what you eat lah. Tapi ada sedikit saran dari saya, hanya mengatur kadar lemak, minyak, juga ya? garam. Itu yang terpenting. Dan harus memahami ulang, Pak. Minyak, gula, garam, sama apa? Apa tuh? Pokoknya ya berlemak-lemak lah. Oke, siap. Dan harus memahami kalori-kalori setiap makanan. Let's say gini. Itu susah juga kita makan, iya. Kalau kita udah bisa ngaturnya, itu enak dijalaninnya asal konsisten. Kita makan 1 porsi nasi Padang. Itu kalorinya terhitung dari 600 sampai 800 kurang lebih lah. Gede banget. Kalau sekarang kita makan diporsir per harinya, kita harus maksimal masuk 1.500 kalori. Harus konsisten. Pokoknya 1.500 kalori itu bisa 2 kali makan. 2 kali makan 1 porsi. Sisanya buah-buahan, sayuran gitu. Kalau yang malas diet. Ya. Kalau, nah ini terakhir. Olahraga, lebih baiknya tuh jam kapan sampai jam kapan atau berapa menit atau diporsir atau gimana tuh bagusnya? Tergantung tujuannya. Kita misalkan mau nge-up pernafasan kita biar lebih panjang. Itu biasanya dilakukan di pagi hari. Dari jam 5, jam 6, jam 7 dan sampai jam 8 gitu. Oh, itu untuk penurunan berat. Iya, betul, itu lebih bagus ke pernafasan. Untuk penurunan berat badan biasanya dilakukan di siang hari. Untuk orang-orang yang nggak takut sama kulit hitam. Oh, gitu. Yeah. Itu pembakarannya lebih cepat. Sebenarnya kan kita sudah hitam, jadi aman. Iya, jadi aman lah. Ambon manise kan. Ambon manise. Kalau sore, Pak? Sore juga bagus. Sore juga bagus. Tapi tergantung menu latihannya. Di konten saya juga ada yang namanya kontennya tuh Tabata. Tabata tuh semacam HIIT, High Intensity Interval Training. Jadi itu mau dilakuin pagi, siang, sore, asal jangan malam aja. Itu bagus. Kita mainnya di waktu lebih singkat, tapi pembakarannya maksimal karena ada yang namanya afterburn. Jadi setelah 2 hari melakukan hal itu juga, kalau kita ada kegiatan, mau nyuci piring, nyuci baju, itu pembakarannya ngaruh. Oke. Gitu. Kalau olahraga malam mah jangan lah ya, kalau belum punya istri. Jangan lah. Tapi kalau udah punya istri nggak apa-apa. Ya, oke. Aman. Beres ini kayaknya saya bakal banyak nonton
channelnya Bapak Fahmi nih. Saya mau Oh, mantap. Saya juga harus nonton channel Bapak Daniel siap, nih. harus dong. Kita saling support. Ya dong. Pak, terakhir. Jadi Ada games kecil nih. Ya, boleh, boleh. Siap. Nah, tanya cepet aja ya. Gak boleh mikir juga nih. Siap? Oke, boleh, boleh. Siap, siap. Oke, pertanyaan pertama nih. Muay Thai atau bola? Siap. Muay Thai. Cantik atau lucu? Cantik. Luar atau dalam negeri? Dalam. Laut atau gunung? Dalam negeri. Gunung. Setia atau jujur? Jujur. Di luar atau di dalam? Di dalam. Sedap. Mantap. Siap. Thank you, Mas Siap. Daniel. Pak Fahmi, thank you banget Pak udah mau digangguin. Thank you, semoga channelnya berkembang, edukasinya untuk semakin mantap. Amin. Dan bisa tercapai Amin. sana di Bandung. Oke Pak. Amin. Terima kasih Bapak Fahmi. See you dan terima kasih juga Bapak Daniel. See you. Semoga kita bisa bertemu kembali. Oke. Pak. Salam olahraga. Salam olahraga.